Seorang pembunuh berantai gila yang langsung membunuh 17 orang. Tapi malah mengaku dirinya adalah dewa sejati yang menyelamatkan umat manusia. Ternyata, dia menggunakan 17 orang itu sebagai bahan percobaan pada manusia. Di antara para korban, ada yang darahnya dikeringkan untuk dibuat batu hati. Ada pula yang dipotong-potong lalu dibekukan di kulkas. Si pembunuh itu bilang, setelah 17 percobaan, dia berhasil menciptakan obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. 17 orang tewas, tapi dunia terselamatkan. Belakangan ini, di kota Gyeokam, Korea, terjadi serangkaian kasus hilang yang aneh. Sudah lebih dari 10 orang dilaporkan hilang. Dan polisi curiga ini bukan sekadar hilang biasa. Malam itu, seorang lagi jadi target. Tanpa ada perlawanan, dia langsung pingsan di tanah. Saat pria itu siuman, dia mendapati dirinya terikat erat di atas meja operasi yang dingin. Darah dalam tubuhnya sedang dihisap perlahan lewat selang, menetes masuk ke dalam kantong-kantong darah di samping. Saat itu, dia sudah tak bisa melawan sama sekali. Akhirnya, dia tewas mengenaskan di tangan si pembunuh. Hilangnya orang terus-menerus membuat seluruh kota dilanda kepanikan. Polisi terpaksa mengerahkan investigasi tingkat tinggi, mengejar satu-satunya petunjuk yang ada. Akhirnya mereka menemukan targetnya. Hari itu, polisi khusus menyerbu ruang bawah tanah pabrik tua yang terbengkalai. Jaksa penanganan kasus ini, Cha Il-eon, juga ikut ke lokasi penangkapan. Di mobilku, selalu saja ada penangkapan. Selalu saja penangkapan. Lama tidak berjumpa, kepala polisi. Pelakunya, Lee Ok-hyeon, sama sekali tidak panik. Sepertinya dia sudah tahu polisi dan Cha Il-eon akan datang. Bahkan dia minta polisi tunggu 5 menit lagi. Bilang ada pasien yang masih dirawat di tempat tidur. Tapi polisi tak mau terjebak trik mengulur waktu. Langsung menangkapnya di tempat. Segala peralatan yang dia pakai untuk beraksi juga disita. Sebelum dibawa, dia sama sekali tidak kalut. Malah berulang kali mengingatkan polisi jangan asal ganti orang lain untuk operasi pasiennya. Setelah ucapannya yang aneh itu, Lee Ok-hyeon dibawa polisi. Kemudian, Cha Il-eon berjalan beberapa langkah dan terkejut menemukan orang di tempat tidur itu masih hidup. Tak lama, polisi menemukan di kulkas sebelah banyak potongan tubuh manusia yang diawetkan. Di sisi lain, pengacara Park Han-joon sekali lagi berhasil melindungi kliennya. Park Han-joon dikenal sebagai jagoan di dunia hukum. Kemampuannya luar biasa, hampir tak pernah kalah. Kali ini kliennya jelas bersalah. Tapi demi uang, Park Han-joon harus menang dalam pembelaan tak bersalah ini. Karena putrinya mengidap penyakit langka, bernama penyakit Batten. Ini penyakit saraf degeneratif genetik yang langka, menyebabkan pasien kehilangan penglihatan. Kemampuan kognitif dan motorik menurun. Penyakit ini tak bisa disembuhkan. Perawatan yang ada hanya meredakan gejalanya. Jadi putrinya harus terus dirawat di rumah sakit. Tapi biaya pengobatannya yang besar, seperti gunung menindihnya. Maka, di antara keadilan dan bertahan hidup, dia terpaksa memilih yang terakhir. Beberapa hari lalu, seorang teman bilang, bisa mencarikan obat untuk penyakit Batten. Ini metode pengobatan eksperimental. Kamu tahu kan harganya pasti sangat mahal. Akan kucoba yang terbaik. Ternyata obat ini baru saja selesai uji klinis. Belum resmi diluncurkan ke pasar. Jadi sama sekali tidak tersedia di pasaran. Tapi kalau mau berinvestasi sejak awal, maka teman bisa cepat mendapatkan obatnya. Jadi, Park Han-joon harus segera mengumpulkan dana. Setelah itu dia mulai meminjam dari berbagai teman. Tapi hanya sedikit yang benar-benar mau meminjamkan. Situasi tiba-tiba menjadi buntu. Sementara itu, setelah Liu Gyun dibawa ke kantor polisi, Cha Il-eon secara sukarela menginterogasi pembunuh berantai ini. Bagaimana aku tahu? Dulu di konferensi pers, aku pernah melihatnya. Ingatanku cukup bagus, tapi dilihat dari kasusnya. Tertangkap basah di tempat kejadian, bukti kuat sudah ada. Liu Gyun punya 1000 alasan pun tak bisa mengelak. Namun Liu Gyun dari awal sampai akhir tidak mengakui bahwa dia membunuh. Katanya potongan mayat di kulkas itu untuk penelitiannya sendiri. Dia bahkan dengan lantang
menyatakan bahwa dirinya bukan sedang membunuh, tapi sedang fokus mengembangkan obat untuk penyakit mematikan. Seperti saat dia ditangkap, pria di ranjang rumah sakit itu adalah pasien kanker stadium akhir. Saat dia datang padaku, sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh. Hanya obatku yang bisa menyembuhkannya. Pertama, Liu Gyun dengan tegas mengatakan, kalau ingin mengembangkan obat khusus, harus melakukan eksperimen pada makhluk hidup. Cha Il-eon langsung mengejar pertanyaan. Apakah para korban itu tewas karena obat percobaan? Atau dibunuh dulu oleh Liu Gyun, lalu dijadikan bahan percobaan? Liu Gyun tiba-tiba terdiam. Berpikir cukup lama baru berkata, setiap kali berbeda, tergantung posisi planet saat itu. Melihat Cha Il-eon terus mengejar, berapa sebenarnya jumlah korbannya? Ekspresi Liu Gyun jelas menjadi gelisah. Dia malah balik bertanya pada Cha In-eon, apa tidak tertarik sama sekali dengan obat yang sedang dia kembangkan? Cha Il-eon sama sekali tak mau menghiraukannya. Langsung mengeluarkan hasil tes DNA. Hanya satu jenazah korban yang belum ditemukan. Cha Il-eon menanyakan pada Liu Gyun di mana potongan jenazah korban yang sebenarnya. Tapi Liu Gyun malah mengejek Cha Il-eon terlalu agresif. Sama sekali tidak menunjukkan sikap mengaku bersalah. Melihat Cha Il-eon benar-benar terdiam, Liu Gyun baru mengambil pena di atas kertas. Menuliskan angka 17-17. 17 orang mati, tapi menyelamatkan dunia. Jadi jumlah kematian akhirnya adalah 0. Setelah itu, polisi sesuai pengakuan Liu Gyun bergegas ke lokasi pembuangan mayat yang dia sebut dan mulai menggali. Akhirnya menggali 7 jenazah utuh. Begitu terungkap, langsung menggemparkan seluruh jaringan. Menjadi headline berbagai berita utama Korea. Opini publik langsung gempar. Ada yang mengecam kekejaman Liu Gyun. Ada juga yang tak tahan memikirkan apakah perkataannya ada benarnya. Tepat saat kasus ini sedang ramai diperbincangkan, seorang wartawan bernama Jo secara aktif menemui Park Han-joon. Keduanya bertemu di kafe. Mereka sudah saling kenal sebelumnya. Jadi langsung saja ke inti pembicaraan. Ah, kasus Jeffrey itu, aku lihat. Seorang PD terkenal. Si wartawan tak menyangka Park Han-joon mau menerima permintaan ini. Atas ini Park Han-joon hanya bisa berbisik. Dirinya juga harus menghidupi istri dan anak. Mendengar itu, Reporters HO langsung menawarkan Park Han-joon pekerjaan yang bisa menanggung biaya hidup keluarganya. Inilah tujuan utama Reporters HO mengajak Park Han-joon bertemu hari ini. Reporters HO lalu menyerahkan tabletnya kepada Park Han-joon. Di layar terpampang berita tentang Liu Geom. Rupanya, Reporters HO menyampaikan pesan dari Liu Geom. Liu Geom secara khusus meminta Park Han-joon menjadi pengacara pembelanya. Dan biaya yang ditawarkannya sungguh fantastis. Sampai-sampai angkanya memiliki 9 digit 0 di belakangnya. Jumlah yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Wajah Park Han-joon langsung berubah serius. Karena Moon Sa-guk adalah teman yang ia hubungi sebelumnya. Sejak menerima uang yang Park kumpulkan, pria itu hilang kontak sama sekali. Mendengar Liu Geom mengenal Moon Sa-guk, Park Han-joon buru-buru bertanya bagaimana mereka bertemu. Dan jawabannya sungguh mengejutkan. Moon Sa-guk ternyata adalah salah satu korban dalam kasus Liu Geom. Untuk mencari kejelasan, Park Han-joon meminta Reporters HO segera mengatur pertemuannya dengan Liu Geom. Tak lama kemudian, mereka bertemu Liu Geom di rumah tahanan. Moon Sa-guk membunuh Liu Geom. Ya, membunuh. Kenapa? Sebenarnya, yang paling dipedulikan Park Han-joon bukanlah detail kasus pembunuhan ini. Bukan pula soal apakah Liu Geom benar-benar tak bersalah. Melainkan obat yang katanya bisa menyembuhkan penyakit Paton yang dipegang Moon Sa-guk. Jadi ia langsung bertanya pada Liu Geom bagaimana ia mengurus obat di tangan Moon Sa-guk itu. Tapi Liu Geom berkata ia tak tahu apa-apa soal obat penyembuh. Aku cuma membunuh Sa-guk saja. Lalu ia balik bertanya, kau terburu-buru seperti ini. Pasti ada anggota keluarga yang sakit parah. Ya, anak perempuan kecilmu yang sulit lahir itu. Ah, jadi itu sebabnya butuh 20 miliar. Rupanya, tak ada obat ajaib sama sekali. Itu semua hanya kebohongan Moon Sa-guk untuk mengeruk uang. Mungkin uang pembelaan yang dikeluarkan Liu Geom adalah warisan peninggalan Moon Sa-guk. Uang yang sama yang dicurangi dari Park Han-joon. Uang domba kembali ke domba. Liu Geom kemudian melanjutkan. Penyakit Paton tak bisa disembuhkan. Berdasarkan kasus sebelumnya, seperti Min Suk,
paling lama hanya bertahan 5 tahun. Tapi sekarang ada pengecualian. Aku bisa menyembuhkan putrimu, Minsuk. Meski Liu Giong sangat memahami situasi keluarga Park Han-joon, dan Park Han-joon sama sekali tak percaya omong kosongnya, menganggap ini hanya siasat bebas dari hukuman. Liu Giong tak marah. Dia dengan tenang menyuruh Park Han-joon menemui pasien-pasien yang telah ia sembuhkan. Setelah kau melihat dengan mata kepala sendiri, kau pasti akan percaya. Kemudian Liu Giong berjanji akan memberi Park Han-joon uang muka 10 miliar won. Dan setelah kasus ini dimenangkan, ia akan memberi tambahan 10 miliar won lagi. Tak disangka, begitu keluar dari penjara, Park Han-joon benar-benar menerima 10 miliar won. Dia buru-buru bertanya pada reporter Zhao sejak kapan ia mengenal Liu Giong. Reporter Zhao mengingat-ingat sebentar lalu berkata, kira-kira seminggu sebelum Liu Giong ditangkap. Saat itu dia mendatangiku sendiri. Bilang sudah menyembuhkan 6 pasien penyakit mematikan. Asal aku mau melihat langsung, ada bayarannya. Waktu itu aku pikir pekerjaan ini, penyakit Parkinson itu tidak bisa disembuhkan. Berdasarkan kasus sebelumnya, seperti kondisi Paman Min. Paling lama hanya tersisa 5 tahun lagi. Tapi sekarang ada pengecualian. Dia bisa menyembuhkan putri Park Han-joon, Paman Min. Meski Liu Giun sangat paham dengan kondisi keluarga Park Han-joon. Bahkan jika Park Han-joon sama sekali tak percaya omongannya, dan menganggap ini hanya cara Liu Giun bebas dari dakwaan. Liu Giun tak marah. Dia hanya tenang menyuruh Park Han-joon untuk menemui pasien-pasien yang sudah dia sembuhkan. Begitu dia melihat sendiri, pasti akan percaya. Lalu Liu Giun berjanji akan memberikan uang muka 10 miliar won dulu pada Park Han-joon. Setelah kasus ini dimenangkan, dia akan memberikan 10 miliar won lagi. Tak disangka, begitu Park Han-joon keluar penjara, uang 10 miliar won benar-benar masuk. Dia buru-buru tanya pada reporter Jo, kapan dia kenal Liu Giun? Reporter Jo mengingat-ingat sebentar lalu bilang, sekitar seminggu sebelum Liu Giun ditangkap. Saat itu Liu Giun yang mendatanginya, bilang sudah menyembuhkan 6 pasien penyakit mematikan. Asal reporter Jo mau melihat sendiri, dia akan dapat uang. Reporter Jo waktu itu merasa pekerjaan ini ringan dan bisa menghasilkan uang. Langsung kuterima. Rencananya, setelah melihat langsung kondisi para pasien itu, baru kutulis laporan khusus terkait hal ini. Mendengar itu, Hu Han-jun langsung meminta reporter Zhao membawanya menemui para pasien yang telah disembuhkan itu. Dia sangat ingin tahu apakah yang dikatakan Liu Qian itu benar atau tidak. Sementara itu, polisi masih belum menemukan semua jenazah korban. Dan setelah diperiksa, Institut Forensik Negara menemukan pada tubuh korban terdapat komponen yang sama, yang sangat mirip dengan komponen obat baru yang baru-baru ini dikembangkan Amerika. Liu Qian berani-beraninya menggunakan obat ini. Sebelum Amerika melakukannya, detektif dapat menambahkan beberapa informasi lagi. Liu Qian adalah lulusan terbaik jurusan kedokteran. Tapi setelah mengalami sebuah kecelakaan mobil, dia seolah berubah menjadi orang yang berbeda. Saat itu Liu Qian menjadi vegetatif selama 3 tahun, di mana ibunya yang hidup bersamanya juga meninggal dunia. Mungkin inilah penyebab perubahan drastis sifatnya. Kemudian, Chaiyan kembali menemukan bahwa yang dibunuh Liu Qian ternyata semua adalah narapidana yang memiliki catatan kriminal. Chaiyan kembali pergi menginterogasi Liu Qian. Tapi mengenai lokasi jenazah korban yang tersisa, Liu Qian tetap tutup mulut rapat-rapat. Bukankah para korban itu semua adalah penjahat? Ah, terlalu naif. Liu Qian menegaskan, untuk menyelamatkan nyawa lebih banyak orang, dengan mengorbankan nyawa segelintir orang, itu sudah hal yang sewajarnya. Chaiyan bersikap tegas. Biarpun Liu Qian telah menyelamatkan ratusan bahkan ribuan orang, asal dia dengan sengaja membunuh 1 orang saja, maka dia tetaplah pembunuh tulen. Mendengar itu, Liu Qian langsung merasa tak berminat. Hanya ingin segera mengakhiri interogasi ini. Tapi Chaiyan segera menegaskan, biarpun Liu Qian tak mau mengungkap lokasi jenazah lainnya, dia punya cukup bukti untuk menuntutnya. Setelah meninggalkan penjara, Chaiyan langsung menghubungi Dapan. Bagaimanapun caranya harus segera menemukan lokasi jenazah yang tersisa. Maka, polisi segera memperluas area pencarian dengan menanyakan informasi dari warga sekitar rumah ke rumah. Setelah berusaha lama, akhirnya tetap tak ada hasil. Kasus kembali menemui jalan buntu. Sementara itu, Hu Han-jun dan reporter Zhao mulai mencari pasien yang telah disembuhkan. Mereka mendapat informasi dari keluarga pasien kanker itu.
Li Yuqian menyembuhkan seorang pasien polio bernama Chang Yu. Penyakit yang secara teori juga tak bisa disembuhkan. Setelah tahu ibu Chang Yu kenal dengan pemilik sebuah salon kecantikan, mereka berdua segera menyetir ke sana. Hu Hanjun ingin mendapatkan kontak Chang Yu dari pemilik salon ini. Tapi pemilik salon juga tak punya kontaknya. Jadi hanya mengeluarkan sebuah lukisan karya Chang Yu. Hu Hanjun berdua mencari tempat yang mirip dengan pemandangan dalam lukisan itu. Tapi setelah mencari, tetap tak ada hasil. Tepat saat mereka berdua kehabisan akal, tiba-tiba telepon pemilik salon berdering. Katanya dia tahu alamat tempat tinggal ibu Chang Yu. Mereka berdua buru-buru menyetir ke sana. Saat melihat Chang Yu berjalan mendekati ibunya pada saat itu, Hu Hanjun hampir saja terjengkang karena terkejut. Sebelumnya dia menyelidiki Chang Yu dengan teliti. Seumur hidup Chang Yu kemungkinan hanya bisa dihabiskan di atas kursi roda. Di depan matanya, Chang Yu tidak hanya bisa berjalan normal, bahkan dia bisa berlari dan melompat. Tak ada bedanya sama sekali dengan anak-anak biasa. Setelah memastikan anak itu adalah Chang Yu, Hu Hanjun segera berangkat ke penjara menemui Li Yuqian. Meski Chang Yu bisa berdiri lagi, benar-benar sebuah keajaiban. Tapi Hu Hanjun tak bisa begitu saja percaya. Hanya dengan sepatah kata dari Li Yuqian, Li Yuqian malah dengan wajah penuh pengakuan berkata, memang seharusnya tetap curiga. Hanya dengan begitu kau akan ingin melihat kebenaran. Kemudian Li Yuqian menceritakan pengalamannya. Dia koma selama 3 tahun karena sebuah kecelakaan mobil. Sebenarnya Li Yuqian sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa bangun. Dokter mengatakan itu karena darahnya mengalami mutasi. Tapi setelah kecelakaan, dokter membuatnya terus-menerus disiksa rasa sakit yang amat sangat. Rumah sakit sama sekali tak berdaya. Sampai Li Yuqian menyembuhkan dirinya sendiri dengan obat khusus yang dia kembangkan. Dan obat ini tak hanya bisa menyembuhkan penyakitnya. Penyakit lain juga bisa diobati. Penyakit batin tentu saja termasuk dalam jangkauan pengobatannya. Tentu saja, di hati Hu Hanjun masih ada keraguan. Tapi ini satu-satunya kesempatan menyelamatkan putrinya. Dia hanya bisa berpegang erat pada Li Yuqian sebagai tali penyelamat. Di sisi lain, Chai Yan masih belum menyerah. Dia masih mati-matian mengumpulkan berbagai petunjuk tentang Li Yuqian. Ini membuat bawahannya kelelahan. Hati mereka dipenuhi kebingungan. Chai Yan jelas-jelas putri bungsu keluarga konglomerat. Bisa hidup santai dan nyaman. Buat apa menyiksa diri sampai segini lelahnya? Tapi Chai Yan punya tekad dan kekerasan kepalanya sendiri. Tapi tak lama Chai Yan mendapat kabar kunci. Hu Hanjun ternyata akan menjadi pengacara pembela Li Yuqian. Dia segera menemui kepala bagian mengajukan diri untuk menangani penuntutan Li Yuqian. Awalnya kepala bagian tidak setuju. Dia berencana menugaskan jaksa yang lebih senior. Pengacaranya adalah Hanjun. Mendengar itu, kepala bagian langsung duduk tegak. Orang ini, Hu Hanjun, bukan sembarangan. Dia berasal dari Departemen Pencarian Pusat. Kemampuannya kuat. Pernah menangani kasus klasik tentang pekerjaan ilegal dan perundungan di tempat kerja. Chai Yan lebih belak-belakan memberitahu kepala bagian. Selain dirinya, jaksa lain yang melawan Hu Hanjun hanya akan digilas habis-habisan. Tapi sekali dia menang kasus ini, maka kepala bagian juga bisa dapat banyak keuntungan. Setelah ragu sebentar, akhirnya kepala bagian menyetujui permintaannya. Saat dia kembali ke kantor, bawahan segera menyerahkan data tes kebohongan Li Yuqian. Tak peduli berapa kali mengganti petugas tes kebohongan atau berganti-ganti mode pengujian. Kesimpulannya hanya satu, yaitu Li Yuqian tidak berbohong. Segera setelah itu, kepala bagian menelepon Chai Yan. Karena jenazah semua korban belum ditemukan. Tekanan pada kantor polisi dan departemen atasan semakin besar. Sang menteri menyuruh Cha In-eon segera mencari tahu lokasi mayat. Meski harus mengajukan tawar-menawar yang sesuai dengan Li Yuqian, Chai Yan terpaksa menyetujui. Permintaan Li Yuqian sebelumnya adalah mendengarkan penjelasan tentang obat khususnya. Maka, saat bertemu Li Yuqian lagi, Chai Yan mengubah strategi interogasinya. Tak lagi menanyakan lokasi pembuangan mayat. Lebih baik biarkan Liu Geom sendiri yang menjelaskan soal obat ajaibnya. Barulah Liu Geom menunjukkan ekspresi bersemangat. Ia bercerita awal pengembangan obat penyembuh ini berasal dari sebuah pot bunga yang membusuk. Dia mengaku hanya asal menuangkan sisa cairan obat
dari eksperimennya ke dalam pot itu. Namun keesokan harinya saat terbangun, bunga yang sudah lama layu di pot itu ternyata hidup kembali secara ajaib. Lalu, dia meneteskan cairan itu ke akuarium. Beberapa ikan mas yang nyaris mati di dalamnya juga segera pulih kembali. Setelah itu, Liu Geo melakukan eksperimen berulang kali pada hewan. Dan tak disangka semua berhasil besar. Maka, dia pun memulai eksperimen pada manusia. Sampai pada subjek ke-17. Eksperimennya benar-benar berhasil. Dan subjek eksperimen yang muncul itu bernama Hong Jae-guang. Liu Geo berkata, saat Cai Kaeon melihat Hong Jae-guang, pasti akan sangat terkejut dengan karya agungnya. Selain itu, Liu Geo juga mengaku, dia sudah merencanakan untuk menyerahkan diri setelah menyembuhkan pasien terakhir. Karena menurutnya, hanya dengan diakui secara terbuka di pengadilan, barulah hasil penelitiannya benar-benar diakui secara resmi. Dan semua kejahatannya bisa dimaafkan oleh seluruh dunia. Setelah mengatakan semua itu, Liu Geo membocorkan lokasi pasti mayat yang dibuang. Tapi dia khusus menekankan, tindakannya ini bukan untuk meringankan hukuman, melainkan ingin melakukan transaksi dengan Cai Kaeon. Dia berharap Cai Kaeon bisa membantunya memperlihatkan kemampuan nyata obat ajaibnya di pengadilan. Tapi Cai Kaeon langsung menolak permintaan itu. Setelah keluar dari ruang interogasi, Cai Kaeon membawa timnya langsung ke alamat dari Liu Geo. Mencari selama 4 jam, akhirnya mereka menemukan mayatnya. Ternyata itu adalah mayat kering. Jelas darah di tubuhnya sudah habis disedot. Begitu kembali ke kantor kejaksaan, Cai Kaeon segera mengadakan rapat darurat. Para atasan yang tahu Liu Geo mengaku lokasi pembuangan mayat, bertanya apakah dia ingin meringankan hukuman. Tapi Cai Kaeon berbohong, mengatakan memang itu maksud Liu Geo, lalu menyatakan akan mengajukan permohonan pada hakim untuk menjatuhkan hukuman mati pada Liu Geo. 3 hari kemudian, sidang resmi dimulai. Cai Kaeon langsung menyerang inti permasalahan. Kalau Liu Geo mengaku 17 orang tewas dalam eksperimen karena pembuatan obat penyembuh, maka harap tunjukkan catatan penelitian lengkap untuk membuktikan klaim penelitian medisnya. Johan John langsung berdiri membantah. Mereka sudah mengajukan catatan penelitian terkait. Tapi Cai Kaeon segera menampilkan foto korban yang dimutilasi dengan kejam. Lalu bertanya dengan suara rendah, kalau tujuannya benar-benar hanya penelitian medis, mengapa mayat korban harus dipotong-potong? Kalau ini eksperimen normal, mengapa Hong Jae-guang sampai darahnya habis disedot? Mobil yang kami tumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas. Pelaku kecelakaan lalu lintas menerima hukuman atas kemarahan dan balas dendam. Boleh tahu Anda siapa? Jelas, Liu Geo sama sekali bukan peneliti. Hanya seorang pembunuh berdarah dingin yang membunuh orang seenaknya untuk kepuasan nafsunya. Cai Kaeon juga mengajukan catatan lengkap kecelakaan mobil tahun itu. Tapi saat itu, Liu Geo tiba-tiba tertawa tanpa alasan yang jelas. Senyuman yang sama sekali tidak pada tempatnya. Keluarga korban di bawah semakin marah. Melihat situasi memburuk, Park Han-joon segera berdiri membela. Dia sama sekali tidak menyangkal semua tuduhan jaksa. Bahkan mengakui bahwa klaim jaksa itu masuk akal. Tapi semua itu karena Cha Eun-eom belum pernah melihat pasien-pasien yang berhasil disembuhkan oleh Liu Jin. Jadi dia ingin memanggil 6 pasien penyakit terminal yang disembuhkan Liu Jin untuk bersaksi di pengadilan. Tapi setelah sidang berakhir, Liu Jin baru tahu Park Han-joon sama sekali tidak meminta saksi. Itu hanya akal-akalannya di saat genting. Alasan dia mengeringkan darah Hong Jae-guang adalah karena eksperimen yang dilakukan padanya benar-benar berhasil. Darah itu adalah sampel eksperimen kunci. Dan Liu Jin sangat yakin, selama obat yang dia kembangkan benar-benar efektif, kebenaran akan membuktikan segalanya. Dia seharusnya tidak terbebani tuduhan apapun. Dan demi mencari secercah harapan untuk putrinya yang kondisinya semakin parah, Park Han-joon harus mengambil risiko besar. Dia mencoba menghubungi mantan pasien yang pernah dirawat Liu Jin, berharap mereka mau bersaksi di pengadilan untuk membela Liu Jin, memberi Liu Jin kesempatan untuk membalikan keadaan. Tapi berdiri membela seorang pembunuh berantai yang diakui umum tidak hanya butuh keberanian besar,
tapi juga pengorbanan yang tidak kecil. Setelah menjadi pembunuh, kalau dia sembuh, apa yang akan dipikirkan orang? 2 pasien sembuh terakhir yang bisa dihubungi. Seorang penderita polio, dan seorang pasien leukemia stadium akhir. Semua menolak untuk bersaksi. Park Han-jeon terpaksa kembali ke penjara, menanyakan pada Liu Jin apakah ada kontak 4 pasien lainnya. Misalnya, seorang pasien penyakit Barton juga. Tapi dia bilang tidak punya kontak pasien. Tapi di ruang kerjanya ada buku catatan merah yang mencatat seluruh proses penelitiannya. Hanya saja buku catatan itu mungkin sudah dibawa polisi. Malam itu, Park Han-jeon buru-buru ke pabrik terbengkalai, mencari bukti di ruang bawah tanah. Di lemari arsip Liu Jin, dia menemukan rekam medis perawatan. Tepat saat itu, Park Han-jeon melihat seorang pria berhodie mencurigakan. Dia langsung mengejarnya. Akhirnya berhasil menangkap orang itu dan membawanya langsung ke kantor polisi. Ternyata orang itu bukan penjahat, hanya seorang video blogger yang cari sensasi. Keesokan harinya, Cha Eun-eom mulai menyerang, menyuruh polisi langsung menyerbu tempat kerja Park Han-jeon. Ingin menyita dokumen terkait dengan surat perintah. Di saat kritis, Park Han-jeon tepat waktu kembali. Dia menempelkan kartu namanya dengan keras di meja tempat dokumen-dokumen itu berada. Bilang ini adalah tempat kerjanya. Dengan tegas dia bilang selain tempat ini, dokumen di tempat lain silakan diambil polisi. Kalau tidak, dia akan menuntut setiap orang di sana. Dengan tuduhan pencurian, akhirnya berhasil menggagalkan serangan Cha Eun-eom. Malam itu, Park Han-jeon dan reporter Jo pergi minum. Saat mengobrol, reporter Jo baru tahu, ternyata Cha Eun-eom dulu adalah murid Park Han-jeon di institut pelatihan. Juga murid paling pintar dan paling bandel yang pernah diajar Park Han-jeon. Tepat saat itu, pengacara Min Jin yang dipanggil reporter Jo datang untuk bertemu. Min Jin dan Park Han-jeon pernah bekerja di firma hukum yang sama. Mendengar mereka kesulitan soal saksi, Min Jin menawarkan bantuan. Dia paling ahli dalam pekerjaan komunikasi. Aku mau coba meyakinkan para pasien itu. Karena desakan Min Jin, Park Han-jeon akhirnya setuju dia datang membantu. Tak lama kemudian, 2 pasien akhirnya luluh dan setuju bersaksi di pengadilan. Tapi yang benar-benar mengubah pikiran mereka, bukan bujukan Min Jin, melainkan sebuah surat yang datang dari penjara. Surat itu dikirim oleh Liu Gyun. Park Han-jeon tidak suka cara Liu Gyun yang hampir memaksa untuk mendorong saksi-saksi ini maju. Dia pun langsung memperingatkan Liu Gyun. Semua tindakan terkait persidangan ke depannya harus mendapat persetujuannya dulu. Jangan pernah bertindak sendiri lagi. Meski wajah Liu Gyun penuh ketidakrelaan, dia tetap mengangguk setuju. Di hari sidang kedua ini, Ibu Chang Yu naik ke kursi saksi sesuai janji. Di hadapan semua orang, dia berkata, obat yang dikembangkan Liu Gyun lah yang menyembuhkan polio anaknya. Anak yang sejak lahir tak pernah bisa berdiri, kini bisa hidup normal seperti orang lain. Kesaksian ini mengubah suasana ruang pengadilan dengan cara yang halus namun terasa. Dengar-dengar pun mulai bergema di bangku penonton. Tapi pihak rumah sakit Cha segera mengajukan kemungkinan medis lain. Polio dan gangguan neurologis tertentu. Gejala sindrom Aichuan sangat mirip. Dalam klinis, bukan tidak ada kasus misdiagnosis sebelumnya. Bisa jadi diagnosis rumah sakit dulu sendiri yang sudah salah. Dan sindrom Aichuan itu sebenarnya sudah ada obat khusus yang matang untuk mengobatinya. Dengan begitu, klaim bahwa pasien sembuh karena obat baru sama sekali kehilangan dasarnya. Lalu, rumah sakit Cha menghadirkan seorang dokter spesialis penyakit ini untuk bersaksi di pengadilan. Situasi pun langsung tertarik kembali ke titik awal. Saat Park Han-jeon memanggil saksi, pasien leukemia stadium akhir, Tae-jin. Orang yang dijanjikan itu tak kunjung muncul. Saat semua orang mengira saksi tidak berani datang, Cha Il-yeon justru menemukan Tae-jin bersembunyi di sudut ruang sidang. Dia segera menyuruh orang membawanya untuk diinterogasi. Menghadapi pertanyaan Cha Il-yeon, Tae-jin mengaku memang pernah menerima pengobatan dari Liu Gyun. Tapi belakangan leukemianya kambuh lagi. Dan Tae-jin dengan sengaja menekankan, Liu Gyun pernah menggunakan berbagai cara untuk mengancamnya agar bersaksi. Begitu kata-kata ini keluar, hati Park Han-jeon langsung setengah beku. Usai sidang, Park Han-jeon menyusul Tae-jin sebagai penerima manfaat yang jelas-jelas pernah diobati Liu Gyun. Kenapa tidak mau berdiri dan berkata jujur? Itu kenyataannya. Kondisiku sekarang tidak terlalu baik.
Saksi yang tiba-tiba berbalik arah ini membuat pembelaan yang sudah sulit menjadi semakin terjepit. Sementara Liu Gyun mulai menunjukkan wajah tak puas dengan perkembangan Park Han-joon belakangan. Dia bilang terus ditunda seperti ini, situasi hanya akan semakin merugikan dirinya. Jika kasus-kasus ini akhirnya tidak bisa dibalikan, dia tidak bisa membantu mengobati penyakit batin putri Park Han-joon. Tapi Park Han-joon langsung membalas, kalau Liu Gyun benar-benar berhati malaikat, mana mungkin melakukan hal seperti mengirim surat ancaman ke saksi. Di sisi lain, Cha Il-yeon menemui Taijin, menanyakan dengan sabar kondisi kesehatannya, juga berbagai detail tentang pengobatan yang diterima dari Liu Gyun dulu. Hasilnya, Taijin berkata mungkin tak lama lagi Chang Yu akan mengikuti jejaknya. Tapi, Cha Uhyom sangat paham, Zhang Yu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kambuh. Namun tak lama kemudian, Taijin mengaku, karena masih khawatir, dia kembali ke rumah sakit untuk menjalani perawatan rutin. Dan tak lama setelah itu, penyakitnya kambuh lagi. Mendengar ini, Cha Uhyom teringat sesuatu. Sebelumnya, Liu Gyun pernah berkata, jika pasien kanker itu menerima perawatan di rumah sakit dan dicampur dengan metode operasi Liu Gyun, dia tidak akan pernah bisa pulih seumur hidupnya. Mungkinkah ini penyebab kekambuhan Taijin? Kembali ke penjara, Liu Gyun memberitahu Park Han-joon, di buku catatan perawatannya ada bukti yang membuktikan keberhasilan pengobatannya. Namun, Park Han-joon berpikir, menunjukkannya pun percuma. Itu hanya klaim sepihak darinya. Hakim kemungkinan akan meminta Liu Gyun untuk mendemonstrasikan ulang proses pengobatannya. Saat itu, Liu Gyun tiba-tiba tersenyum. Itulah yang kutunggu-tunggu. Setelah meninggalkan penjara, Park Han-joon membawa berkas medis ke rumah sakit. Dia meminta bantuan istrinya, Hyeon, untuk menganalisis apakah proses pengobatan Liu Gyun itu palsu. Namun, hal ini justru membuat istrinya marah besar. Dia menganggap Park Han-joon sudah benar-benar gila, bisa mempercayai monster pembunuh seperti itu. Di sisi lain, Cha Uhyom tiba-tiba dihadang oleh seorang pria. Orang itu adalah bawahannya ayahnya. Namun dari percakapan mereka, hubungan ayah dan anak ini sangatlah buruk. Cha Uhyom bahkan belak-belakan bilang tak ingin melihat ayahnya lagi. Ayah Cha Uhyom tak ingin berdebat lebih lanjut. Dia hanya memberitahu putrinya untuk berhenti ikut campur dalam kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua, dan apa yang diketahui ayah Cha Uhyom, masih belum diketahui untuk sementara. Malam itu, Cha Uhyom melihat dari berita bahwa anggota parlemen Baek secara terbuka mengusulkan untuk menghidupkan kembali hukuman mati. Dia sepertinya sudah memperkirakan hal ini. Sebenarnya, inilah yang dipicu oleh Cha Uhyom. Tidak lama sebelumnya, menteri menemui Cha Uhyom. Dia mengungkapkan rencana untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Liu Gyun, guna membuka jalan bagi agenda politik Baek, dan menanyakan pendapat Cha Uhyom. Cha Uhyom tentu saja sangat setuju. Maka, dia menyuruh bawahannya menghubungi Baek, agar orang itu tampil di program TV, untuk mengobarkan kasus Liu Gyun. 28 tahun lalu, terpidana mati terakhir resmi ditangkap oleh Baek. Kini, dia mengangkat kembali isu ini. Pasti akan mendapat dukungan luas dari opini publik. Cha Uhyom sangat puas dengan hasilnya sejauh ini. Sementara itu, Park Han-joon yang menonton berita itu mengerutkan kening. Di acara itu, Baek tidak hanya fokus menyoroti kasus Liu Gyun, tapi juga menyindir Park Han-joon habis-habisan. Kriminal seperti ini difitnah. Itu ulah orang-orang yang mentalnya sakit. Lalu dia mengejek Park Han-joon yang membela orang seperti itu. Berkata perceraiannya adalah akibat yang pantas dia terima. Insiden ini membawa dampak besar bagi Park Han-joon. Dia dibanjiri cacian dan makian di internet. Namun, Park Han-joon tetap tenang dan terkendali. Di sisi lain, Cha Uhyom yang melihat bagian akhir pidato Baek langsung tertawa terbahak-bahak. Perkataan Baek yang tidak berkualitas itu tidak hanya mustahil memberi tekanan pada Park Han-joon, tapi justru memperlihatkan kedangkalan berpikirnya sendiri. Kenapa melakukan hal yang sia-sia terhadap Partai Nasional di acara TV? Perhatian yang didapat si mati, itu akan ditanggung oleh Park Han-joon. Namun, setelah mendengarnya, penasihat kepercayaan anggota Dewan Baek justru mengejek Cha Il-eon, menyebutnya cuma jaksa wanita, tidak mengerti apa-apa tentang politik pria. Karena sudah tidak sepaham, Cha Il-eon
masih menghormati posisi anggota Dewan Baek. Dia tidak langsung pergi meninggalkan ruangan. Sementara itu, Park Han-jeon dan timnya menemukan fakta bahwa semua korban Liu Cheon adalah penjahat. Secara hukum, ini tidak bisa meringankan hukumannya. Tapi di mata publik, ceritanya bisa sangat berbeda. Park Han-jeon meminta reporter Jo menulis artikel mengekspos bahwa mereka bukanlah korban, melainkan pelaku kejahatan. Fokus pada salah satu pelaku pedofilia yang keji. Begitu artikel itu terbit, nama Liu Cheon langsung berbalik 180 derajat. Membacanya, Yang Ica hanya tersenyum tipis. Sore harinya, banyak warga turun ke jalan berdemo. Mereka menuntut hukuman mati untuk Liu Cheon si pembunuh. Dan pengacara pembelanya diusir dari profesi hukum untuk selamanya. Persidangan kembali dimulai. Park Han-jeon langsung mengajukan 3 bukti baru di awal sidang. Pertama, rencana perawatan Liu Cheon. Bukti bahwa metode itu diadopsi oleh tim medis Chaun dan mendapat pengakuan tinggi. Yang patut dicatat, tak lama setelah itu, Liu Cheon tertabrak dan terbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Pelakunya bebas berkeliaran. Hingga baru-baru ini, pelaku itu meninggal karena kecelakaan lagi, sebelum akhirnya dibunuh oleh Liu Cheon. Kebetulan, korban lainnya punya pengalaman serupa. Mereka semua penjahat berat yang tak termaafkan. Ini bisa dibuktikan oleh bukti kedua. Jadi, demi pertimbangan hukum, hukuman untuk Liu Cheon harus dipertimbangkan dengan keringanan. Tapi Cha Il-eon bersikukuh pada satu titik. Pengobatan ilegal Liu Cheon. Dia bersikeras itu cuma cara cari untung dengan membunuh. Park Han-jeon lalu mengajukan bukti ketiga. Hasil tes darah Liu Cheon. Ternyata, obat ajaib yang disebut-sebut itu adalah darahnya sendiri. Di darah mutasi saya ada sel penyembuh. Metodenya adalah mengembangbiakkan sel penyembuh itu, lalu membiarkan pasien sembuh dengan sendirinya. Park Han-jeon mengajukan permohonan untuk sidang berikutnya. Mendemonstrasikan penyembuhan seorang pasien penyakit terminal di depan umum. Membuktikan metode Liu Cheon bukan omong kosong. Saat itu, Cha Il-eon mulai panik. Jika Liu Cheon benar-benar bisa menyembuhkan penyakit terminal, mustahil menghukumnya mati. Namun sekarang, segala sesuatu mulai lepas dari kendalinya. Bukan sesuatu yang bisa dihentikan dengan beberapa kata. Liu Cheon sendiri sudah sangat bersemangat. Akhirnya ada kesempatan menunjukkan hasil penelitiannya di depan semua orang. Tapi di hati Park Han-jeon, ada kegelisahan yang mengendap. Selama jeda sidang, dia tanya Liu Cheon, apakah tahu kemana data perawatannya hilang? Dia tidak pernah menerimanya. Dan di daftar barang bukti jaksa, data itu juga tidak tercatat. Seolah-olah tidak pernah ada. Liu Cheon bilang mungkin hilang oleh polisi. Tapi Park Han-jeon menyangkal kemungkinan itu. Dia curiga data itu ada di tangan Cha Il-eon. Artinya, Cha Il-eon sudah tahu dari awal. Obat ajaib itu adalah darah Liu Cheon. Jika benar begitu, harus diakui Cha Il-eon sungguh aktor yang ulung. Bisa menipu semua orang. Park Han-jeon mengucapkannya begitu. Tapi matanya menatap tajam ke arah Liu Cheon. Ternyata dia punya dugaan lain. Di sisi lain, Cha Il-eon menggelar konferensi pers. Menyatakan bahwa pengadilan adalah untuk mengadili, bukan untuk menguji kemampuan seorang kriminal. Dia berusaha memberi tekanan pada pengadilan dengan cara ini. Selain itu, Cha Il-eon juga mengeluarkan daftar semua orang yang bertemu dengan Liu Geom sebelum kejadian. Dia yakin metode pengobatan ini pasti tidak bisa dikerjakan oleh Liu Geom sendirian. Pasti ada kaki tangan lain di baliknya. Di sisi lain, Park Han-jeon berpikir lama. Akhirnya bertanya kepada reporter Jo tentang sebuah keraguannya. Kepala kepolisian mungkin sudah tahu kemampuan Liu Geom. Soalnya, hilangnya catatan penelitian itu terlalu mencurigakan. Kalau bukan pihak kejaksaan yang mengambilnya, berarti ada pihak ketiga yang terlibat. Suatu saat, Park Han-jeon mendapat ide, menemukan bahwa tim yang menerima proyek penelitian Liu San, tepatnya adalah rumah sakit tempat dia dirawat setelah kecelakaan. Park Han-jeon segera pergi mengunjungi rumah Profesor Han, penanggung jawab proyek. Profesor Han tentu tahu keanehan dalam darah Liu San, dan pengetahuannya lebih mendalam. Dia mengatakan dengan tegas, kemampuan Liu San sendirian tidak mungkin bisa meneliti obat penyembuh. Saat meninggalkan rumah Profesor Han, Park Han-jeon merasa ada mobil yang mengawasinya. Tak lama kemudian, hari sidang tiba lagi. Kang Il-eon kali ini penuh percaya diri. Semalam dia mendapatkan bukti baru.
Hasil tes menunjukkan efek pengobatan Liu Geom tidak sekuat yang dia katakan. Dia pun meminta agar Liu Geom dijatuhi hukuman mati di persidangan. Park Han-jon langsung berdiri membantah. Meskipun efek pengobatannya tidak sekuat itu, tetap bisa membuktikan adanya efek terapi. Oleh karena itu, sesuai hukum yang berlaku, seharusnya Liu Geom diberi pertimbangan khusus. Akhirnya pengadilan menjatuhkan putusan untuk menyembuhkan pasien. Saya akui ini adalah alasan dia melakukan kejahatan. Saat Park Han-jon hampir lega, hakim tiba-tiba berubah sikap. Dia menyatakan meski mengakui alasannya, tapi tindakan Liu San tetaplah pembunuhan. Oleh karena itu, dia dijatuhi hukuman mati. Saat itu juga, hati Park Han-jon jatuh ke dasar jurang. Di saat yang sama, Daepo yang pergi menyelidiki orang-orang yang terkait dengan Liu San menemukan seseorang tewas diam-diam di rumahnya. Dan jelas sekali ini adalah pembunuhan. Gelombang apa lagi yang akan terjadi? Meskipun Cha Il-yeon memenangkan pertarungan ini, dia tetap dikepung dan ditanya-tanya beberapa wartawan. Tapi saat ini, dia sama sekali tidak punya pikiran untuk menjawab. Bahkan pesta perayaan menteri pun tidak dihadirinya. Langsung pergi menemui Daepo untuk melihat TKP yang baru. Dan diam-diam, arah opini publik sudah berbalik. Di internet penuh dengan ejekan terhadap pemerintah Korea yang ingin memonopoli obat ajaib Liu Geom. Bahkan tidak berani memberi kesempatan untuk menunjukkan. Lebih dari 75% warganet bahkan mengajukan petisi agar Liu Geom melakukan demonstrasi pengobatan terbuka. Dan inilah persiapan cadangan Liu Geom. Dia sudah memperkirakan hasil seperti sekarang. Sebenarnya, Liu Geom tahu apa konsekuensi yang akan dia terima. Dia datang ke pengadilan bukan untuk bertahan hidup, tapi agar lebih banyak orang melihat masalah ini. Park Han-jon saat ini juga bingung. Sebenarnya apa yang diinginkan Liu Geom? Tapi karena ini permintaan pihak yang bersangkutan, dia akan berusaha sekuat tenaga membantunya memperoleh kesempatan demonstrasi medis. Malam itu, Park Han-jon yang kelelahan tiba-tiba. Telepon dari putrinya pun tiba. Kondisinya saat ini semakin memburuk. Refleksnya jadi semakin tumpul. Dan ia sering merasa kelelahan setiap hari. Jiao Han-jun melihatnya dengan perasaan sakit di hati. Di saat yang bersamaan, Chae-yan telah berhasil mengungkap identitas si pembunuh. Orang itu adalah seorang dokter. Dulu pernah menjadi anggota tim medis Chae-yun. Dan hubungannya dengan Profesor Han sangatlah dekat. Setelah meninggalkan tim medis Chae-yun, ia bersama Profesor Han mendirikan sebuah institut penelitian. Hubungannya dengan Lin Yuqian bisa dibilang sangat rumit dan erat. Maka, Chae-yan memutuskan untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut. Tapi saat ia tiba di institut penelitian itu, ia mendapati pintunya terkunci rapat. Seorang pria yang melihatnya langsung berbalik badan dan kabur panik. Chae-yan segera mengejarnya. Nyatanya, demi tidak tertangkap, pria itu nekat melompat dari gedung untuk melarikan diri. Kabar baiknya, ada CCTV di sekitar sana. Chae-yan segera meminta rekan kerjanya untuk mengambil rekaman dan mengejar orang itu. Di waktu yang sama, Lin Yuqian baru saja masuk ke selnya. Lalu menyadari ada seorang narapidana lain yang menatapnya tajam. Malam itu, narapidana itu bersama seorang lainnya tiba-tiba menyergapnya. Ternyata, orang itu adalah adik dari salah seorang korbannya. Dia ingin membalas dendam untuk kakaknya. Liu Xian kewalahan melawan mereka berdua dan akhirnya tertusuk. Karena situasi di tempat itu terlalu kacau. Seorang narapidana lain yang cacat sejak lahir juga ikut terluka parah. Tak lama kemudian, Liu Xian dan orang itu segera dilarikan ke rumah sakit. Dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan, ia meminta petugas medis untuk mencari Profesor Han. Tak berselang lama, Park Han-jun pun mengetahui hal ini. Tapi raut wajahnya tetap tenang. Seolah sudah memperkirakan hasil ini dari awal. Dan memang begitulah kenyataannya. Sebelumnya, saat bertemu dengan Liu Xian, ia mengetahui bahwa pengadilan akan sulit menyetujui permohonan demonstrasi medisnya. Maka, mereka berdua telah merencanakan sebuah skenario cadangan. Dengan memeriksa daftar narapidana, Liu Xian dengan sengaja memilih sel yang berisi orang yang punya dendam padanya. Ia akan menciptakan sebuah demonstrasi medis yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Setelahnya, seorang dokter dengan takjub memberitahu Park Han-jun bahwa Liu Xian meminta Profesor Han untuk mentransfusikan darahnya ke tubuh narapidana lain yang cacat sejak lahir itu. Dan luka tusuk di dada bukan saja sembuh, tapi juga menyembuhkan kerusakan pada arteri iliaka. Kalau tidak melihatnya sendiri, mustahil percaya omong kosong seperti itu.
Tak lama kemudian, Choi Yan, Park Han-jun, dan Hakim Banding melakukan pembicaraan singkat bersama. Park Han-jun menyatakan bahwa ia akan mengajukan permohonan demonstrasi medis sekali lagi. Namun, Hakim Banding itu langsung menolaknya tanpa pikir panjang. Ia sudah yakin bahwa Liu Qian adalah seorang pembunuh. Tapi hal ini bukanlah urusannya. Detik berikutnya, laporan dari reporter ZHO diterbitkan tepat waktu. Kemudian, Choi Yan dan sang hakim masing-masing menerima telepon dari atasan mereka. Mereka tak menyangka Liu Qian akan menggunakan cara yang begitu radikal. Setelah kembali ke kejaksaan, Choi Yan segera meminta data terkait. Ia terkejut menemukan bahwa Profesor Han ternyata terlibat di dalamnya. Tepat saat Choi Yan sedang pusing, orang kepercayaan sekaligus penasihat White Councilor tiba-tiba datang. Dia datang membawa solusi untuk Choi Yan. Pertama, dia menyebutkan Putri Park Han-jun yang mengidap penyakit baten. Lalu, dia mengeluarkan sebuah dokumen. Di dalam permohonan demonstrasi medis Park Han-jun, ternyata kandidat untuk demonstrasi medis itu, dia adalah Putri Han, Min So-on. Kemudian pria itu memberitahu Cha Il-eon. Profesor Han diam-diam melakukan eksperimen pada Liu Hyun. Saat dia dalam keadaan koma, Cha Il-eon tentu tahu maksud. Pria itu menyampaikan kedua hal ini. Sementara itu, Park Han-jun yang awalnya berencana mengunjungi Profesor Han, ternyata mendapati pria itu menghilang. Mengingat mobil hitam yang sebelumnya sepertinya memata-matai dirinya, Park Han-jun mulai mencurigai sesuatu. Dia menemui Liu Gyun, menanyakan peran Profesor Han dalam semua ini. Namun, Liu Gyun masih berpura-pura bodoh, mengaku tidak tahu apa-apa. Tapi Park Han-jun jelas tidak percaya. Meski dia tidak terus mendesak, sebaliknya, dia menyebut soal hilangnya Profesor Han. Liu Gyun langsung terlihat kaget. Jelas situasi mulai lepas dari kendalinya. Malam itu, saat Park Han-jun pulang, Cha Il-eon sudah menunggunya di sana. Cha Il-eon menuntut jawaban, kenapa Park Han-jun, yang jelas punya masalah keluarga, tidak memberitahunya, malah memilih membela sampah seperti Liu Hyun. Dia menuduh mantan gurunya ini terlalu panik sampai salah langkah. Tapi, tekad Park Han-jun sudah bulat. Liu Hyun adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan putrinya. Bahkan jika harapannya tipis, dia akan berusaha sekuat tenaga. Keesokan harinya, Park Han-jun dengan cemas menunggu di samping Min So-on, menanti pengumuman subjek demonstrasi medis. Tapi harapan tinggi berujung kekecewaan besar. Pengadilan memilih seorang anak laki-laki dengan penyakit langka bawaan. Park Han-jun duduk lesu di tangga, memandangi Liu Hyun masuk ke ruang medis. Bukan hanya dia, para penonton di depan TV juga menunggu hasil demonstrasi medis itu. Di dalam ruang operasi, Liu Hyun perlahan menyuntikkan sebotol darahnya ke tubuh anak itu. Suasana di tempat itu sangat mencekam. Setelah menunggu 4 jam yang terasa lama, anak itu akhirnya sadar, dan penyakit langkanya sembuh total. Park Han-jun dan yang lain di depan TV akhirnya mendapat kabar baik ini. Tapi wajah Cha Il-eon justru muram. Tidak lama sebelumnya, rekan kerjanya berhasil melacak identitas pria yang melompat dari gedung itu. Dia jelas seorang pembunuh berdarah dingin, tapi hanya dihukum penjara 2 tahun. Dan hakim yang memutuskan saat itu adalah atasannya sendiri, Menteri Oh. Saat itu juga, Cha Il-eon memikirkan banyak hal. Dia sadar, jaringan ini lebih besar dan dalam dari yang dia duga. Kembali ke Park Han-jun, sekelompok orang misterius tiba-tiba datang. Mereka mengaku dari pusat medis Chaun. Sang pengunjung langsung bicara, mereka datang untuk Liu Hyun. Memang, Liu Hyun sudah membuktikan darahnya bisa menyembuhkan penyakit langka. Tapi mengingat sifat hakim-hakim Korea, akhirnya dia pasti tetap dihukum mati. Padahal, masih banyak orang yang menunggu diselamatkannya, seperti Putri Park Han-jun. Karena itu, pusat medis Chaun berharap Park Han-jun mau bekerja sama dengan mereka, membujuk Liu Hyun membantu pengembangan obat. Mereka berjanji, putrinya akan jadi pasien pertama yang diobati gratis. Seiring kesuksesan demonstrasi medis Liu Hyun, dunia maya kini dipenuhi pujian atas obat ajaib ini. Bahkan beberapa perusahaan mulai atas nama obat ajaib Liu Hyun meluncurkan berbagai produk kecantikan dan kesehatan. Reporter Jo pun ingin ikut mengambil untung. Di sisi lain, anggota Dewan Bai dan yang lainnya sedang berkumpul, membahas bagaimana menghadapi situasi saat ini. Hanya dalam 1 malam,
Hukuman mati bagi Liu Xian seolah-olah menjadi topik yang tabu. Jika ini terus berlanjut, jalan kampanyenya pasti akan gagal total. Namun, Chai yang tetap tenang tanpa gelisah. Dia dengan belak-belakan mengatakan, bahkan jika darah Liu Xian benar-benar memiliki efek penyembuhan, masyarakat tetap akan khawatir tentang efek sampingnya. Inilah yang bisa mereka manfaatkan. Saya berasal dari Departemen Hukum Negara, bukan Departemen Hukum Negara. Tei Yan dengan sangat halus namun tegas memperingatkan anggota Dewan Bai untuk tidak lagi mengganggunya menangani urusan dinas dengan hal-hal sepele seperti ini. Dalam kasus Liu Qian, dia sudah punya pertimbangan sendiri. Kemudian langsung berbalik dan pergi. Waktu kembali tiba di hari persidangan. Sejak demonstrasi medis terakhir, pendapat masyarakat dan ahli benar-benar terbelah dua. Pendukung dan penentang memadati depan pengadilan untuk berdemonstrasi. Dan di dalam pengadilan, Tei yang langsung mengeluarkan kartu trufnya, mempertanyakan apakah darah Liu Qian benar-benar memiliki kemampuan menyembuhkan. Saat semua orang masih bingung, dia menunjukkan beberapa set foto, yaitu pria penderita leukemia kambuh yang terbaring di tempat tidur rumah sakit untuk pemeriksaan. Tei yang meminta pertimbangan hati-hati terhadap kemampuan Liu Qian dan mempertahankan putusan hukuman mati. Menghadapi kartu truf yang dilempar Tei Yan, Park Han Jun tampak goyah, tapi dia segera sadar kembali, mengungkapkan seluruh proses kekambuhan pria leukemia itu, dengan tegas mengatakan bahwa alasan dia sampai dalam kondisi ini sepenuhnya adalah tanggung jawabnya sendiri. Liu Xian pernah mengingatkan pasien untuk tidak mencampurkan dengan metode pengobatan lain, tapi pria leukemia itu bersikeras sendiri. Setelah pulih tetap pergi ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan rutin lainnya, sehingga menyebabkan penyakitnya kambuh. Selain itu, pasien yang dulu diselamatkan polisi karena dipaksa dibawa ke rumah sakit oleh polisi, kini sudah dalam kondisi kritis. Park Han Jun menekankan kepada semua orang, kemampuan Liu Xian benar-benar bisa disebut mukjizat, tidak bisa dinilai dengan akal sehat biasa. Berharap hakim bisa demi mereka yang menderita penyakit mematikan, mempertimbangkan Liu Xian dengan kebijaksanaan. Langkah Park Han Jun ini sangat cerdik, langsung menyentuh kepedulian pengadilan terhadap rakyat. Bahkan Chai Yan pun tidak bisa berkata-kata. Tapi dia akhirnya menambahkan satu syarat. Jika Liu Xian menolak bekerja sama, maka hukuman mati tetap akan dijalankan padanya. Akhirnya semuanya selesai. Liu Xian dan Park Han Jun saling tersenyum puas. Perlu dicatat, tempat Liu Xian ditahan dan dikurung tepatnya adalah pusat medis Caiyun. Apakah ini kebetulan atau sudah pasti? Kekalahan dalam kasus ini membuat atasan sangat tidak puas dengan Chai Yan. Bulan depan akan memindahkannya dari Seoul. Di sisi lain, Liu Xian setelah kembali ke penjara terus memikirkan nama pusat medis Caiyun ini. Pada suatu saat dia sepertinya teringat sesuatu. Sementara itu, anggota Dewan Bai dan Chai Lizhi dari pusat medis Caiyun sedang merayakan kemenangan besar ini. Anggota Dewan Bai menyinggung bahwa penampilan Chai Lizhi terlalu berlebihan. Namun Chai Lizhi sama sekali tidak memperdulikannya. Bahkan malah balik mengkritik anggota Dewan Baek yang sudah tua. Menghadapi kritik dari juniornya, anggota Dewan Baek malah tak bisa berkata-kata. Karena posisinya sebagai anggota Dewan itu sebenarnya adalah hasil dari pengaruh keluarga Chai. Dia cuma boneka di tangan ayah dan anak itu. Di sisi lain, Park Han Jun merasa ada yang tak beres. Dia tak yakin apakah harus meyakinkan Liu Hyun. Dan karena itu, dia bertengkar dengan mantan istrinya. Dan tepat saat itu, kondisi Min Suk memburuk lagi. Benar-benar kehilangan kesadaran. Hati Park Han Jun seperti ditusuk, dia buru-buru mencari dokter. Sementara itu, di pihak reporter Jo, walau kasusnya sudah berakhir, tapi dia tetap merasa aneh di hatinya. Ada beberapa hal yang masih belum jelas. Pembunuh rekan kerja Profesor Han dulu masih belum tertangkap. Sikap pusat medis Chuo juga aneh. Pengadilan baru saja umumkan putusan. Mereka langsung mengajukan investasi untuk membangun tempat perlindungan bagi Liu Hyun. Sebagai reporter berpengalaman, reporter Jo yakin pasti masih ada rahasia besar di balik ini. Di saat yang sama, Cha Il-eon menemukan dari dokumen putusan Menteri Oh bertahun-tahun lalu, Profesor Han pernah terlibat eksperimen manusia ilegal. Dan dalam putusan disebutkan dia tidak mendapat persetujuan dari subjek eksperimen itu sendiri. Saat itu, Cha Il-eon teringat apa yang disebutkan oleh tangan kanan anggota Dewan Baek sebelumnya. Sebuah dugaan mengerikan.
muncul di benak Cha Il-eon. Mungkin Menteri Oh, anggota Dewan Baek, dan Profesor Han sebenarnya cuma pion dari seseorang. Tepat saat Cha Il-eon berpikir, dua bawahannya datang mengucapkan selamat tinggal. Mereka juga dipindahkan ke departemen lain. Cha Il-eon tak sempat berduka. Dia langsung menemui Menteri Oh, menanyainya kenapa dia yang tahu soal Profesor Han. Dari awal malah pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi tak lama setelah dia bertanya, hal ini sampai ke telinga Cheli. Dia perintahkan bawahannya segera cari Profesor Han. Bahkan kalau bukan dalam keadaan hidup. Malam itu, seorang pria berbaju hitam datang ke bawah apartemen Profesor Han. Melihat lampu kamarnya menyala, dia langsung masuk ke kamar untuk mencari. Tapi Profesor Han berhasil lolos. Di lain waktu, Cha Il-eon secara aktif menemui Park Han-jun. Dia secara terbuka menyatakan datang untuk Profesor Han. Cha Il-eon ceritakan penemuannya. Setelah mendengar, wajah Park Han-jun langsung berubah. Jelas dia juga sadar hal ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tepat saat itu, mantan istrinya tiba-tiba menelepon. Kondisi Paman Lee semakin parah. Park Han-jun hanya bisa berjongkok di luar icu. Di saat yang sama, Profesor Han yang dikejar berbagai pihak malah muncul sendiri di depan Liu Hyun. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan sesuatu pada Liu Hyun. Detik berikutnya, Liu Hyun menunjukkan senyuman yang penuh makna. Isinya ternyata peta rute tempat perlindungan. Profesor Han bilang akan memberinya waktu 3 menit. Lalu dia beritahu Liu Hyun. Catatan penelitian itu diambil oleh wali kota. Liu Hyun sepertinya sudah memperkirakan. Dia dan Profesor Han sepakat waktu pertemuan berikutnya. Dan menyuruh Profesor Han untuk sementara tinggal di rumah lamanya. Lalu Profesor Han meninggalkan tempat perlindungan. Tapi sebuah mobil hitam diam-diam mengikutinya. Di sisi lain, Cha Il-eon datang ke kantor Cheli, menanyai soal penelitian manusia ilegal. Tim medis Chewok yang dilakukan Profesor Han dulu. Tak disangka, Cheli malah mengaku tidak tahu. Tapi dia menjelaskan, saat itu bukan karena tidak ingin mendapat persetujuan subjek eksperimen. Melainkan, orang itu mengalami gegar otak parah dan koma. Jadi, persetujuan tidak bisa didapatkan. Akhirnya, suaminya, David, yang menandatangani. Namun, wanita itu serakah. Dia malah memanfaatkannya untuk memeras pusat medis Cha-yun. Terus-menerus meminta uang tutup mulut. Pusat medis Cha-yun terpaksa akhirnya membawanya ke pengadilan. Jawaban seperti ini tentu tidak memuaskan Cha-yan. Dia langsung menanyai Li Yuqian. Bagaimana dengan Li Yuqian? Chai Lishi sedikit terkejut, tapi mengaku dengan jujur. Persetujuan untuk Li Yuqian ditandatangani oleh ibunya, David, tanpa pusat medis Cha-yun. Dan penelitian Profesor Han, tidak akan ada Li Yuqian seperti sekarang. Makanya mereka sangat ingin mengambil kembali data eksperimen penting ini, Li Yuqian. Chai Lishi dengan mulut manis berkata, semua ini untuk kepentingan masyarakat. Dia meminta Cha-yan berhenti menyelidiki. Tapi, mana mungkin Cha-yan mengalah begitu saja. Setelah pulang, dia segera melihat data tentang ibu Li Yuqian. Ditemukannya, wanita itu sudah meninggal lama sekali. Mustahil pusat medis Cha-yun mendapat persetujuannya. Sampai di sini, Cha-yan langsung menghubungi rekannya di kepolisian, Lau Kong. Sementara itu, reporter Zhao bersiap menulis biografi tentang Li Yuqian. Dia membawa Minzen ke dekat tempat tinggal Li Yuqian. Sungai di sebelahnya adalah tempat ibu Li Yuqian meninggal. Ini membuat Minzen sangat bingung. Karena menurut data, ibu Li Yuqian meninggal karena serangan jantung. Biasanya, pasien seperti itu saat kambuh akan jongkok di pinggir jalan. Kenapa ibu Li Yuqian bisa meninggal di sungai? Reporter Zhao langsung menyadari kematian ibu Li Yuqian tidak biasa. Tak lama setelah mereka pergi, Cha-yan juga tiba di tempat tinggal Li Yuqian. Tanpa surat perintah penggeledahan, dia memaksa masuk. Tak disangka, benar-benar ada kejutan. Seorang misterius sedang bersembunyi di sini. Ternyata Profesor Han yang bersembunyi. Melihat ada yang masuk, dia buru-buru lari. Cha-yan langsung mengejar. Dia dan Lau Kong mengepung dari dua sisi. Meski tidak menangkap si misterius, mereka justru bertemu reporter Zhao. Musuh bertemu, wajah mereka tidak ramah. Cha-yan menanyai reporter Zhao, kenapa dia ada di sini? Awalnya reporter Zhao tidak ingin menjawab, tapi pengacara Minzen di sampingnya justru memberitahu Cha-yan. Mereka sedang menyelidiki ibu Li Yuqian.
dan berharap mendapat bantuan Cai Yan. Menurut data, setelah kecelakaan Li Yuqian, dia dalam status hilang. Ibunya terus mencari kemana-mana. Karena terlalu lelah dan kurus, kesehatannya memburuk drastis. Akhirnya meninggal mendadak karena serangan jantung. Di sisi lain, catatan penelitian Li Yuqian sampai ke tangan Cai Lishi. Dia hanya melihat sekilas. Wajahnya langsung berubah pucat. Dia menyuruh sekretaris mengumpulkan semua peneliti, meminta mereka dalam seminggu mereplikasi obat ajaib dengan efek darah Li Yuqian. Sementara itu, Li Yuqian mondar-mandir di kamarnya. Sekarang sudah waktunya janji dengan Profesor Han. Waktu yang dijanjikan Profesor. Tapi orang yang ditunggu tak kunjung datang. Dia khawatir ada sesuatu yang terjadi. Beberapa jam kemudian, Park Han-jun datang menjenguknya. Dia memohon pada Liu Seon untuk menyelamatkan putrinya. Kondisi Mi Seok memburuk drastis. Tadi malam, monitor bahkan berbunyi alarm. Park Han-jun benar-benar tidak sanggup melihat putrinya meninggal begitu saja. Bukan Liu Seon tidak mau menolong putrinya, tapi saat ini, seluruh perawatannya dikendalikan oleh pusat medis CUN. Dan nama Mi Seok tidak ada dalam daftar perawatan mereka. Mengawasi semua ini dari monitor, Cha Lisuk tersenyum tipis dengan tatapan kejam. Setelah meninggalkan tempat perlindungan, Park Han-jun tiba-tiba menerima telepon dari reporter Jo. Mobil yang dulu memata-matai di bawah apartemen Profesor Han sudah terlacak. Ternyata berasal dari pusat medis CUN. Kemudian, reporter Jo juga memberitahu Park Han-jun tentang Cha Ewi AM. Setelah menutup telepon, Park Han-jun menemui Cha Ewi AM dan menceritakan hal ini padanya. Segera Cha Ewi AM teringat apa yang dikatakan Che Lisuk padanya sebelumnya. Bukankah Profesor Han juga salah satu pendiri CUN? Kenapa dia diawasi sedemikian rupa? Jelas ada sesuatu yang tidak beres di balik ini. Akhirnya, Park Han-jun bertanya pada Cha Ewi AM. Kenapa dia muncul di sana waktu itu? Apakah sampai sekarang pun dia tidak mau melepaskan Liu Hyun? Cha Ewi AM menjawab bahwa sejak awal dia tidak pernah percaya alasan Liu Hyun. Setelah ditangkap, hal pertama yang dilakukannya justru menawarkan transaksi. Ingin melakukan demonstrasi medis terbuka di pengadilan. Dan baru menyewa Park Han-jun setelah ditolak. Saat itu, Park Han-jun terdiam. Cha Ewi AM menjawab dengan tegas dan pasti. Park Han-jun langsung menyatakan bahwa dia akan membantu Cha Ewi AM menyelidiki dan akan menyerahkan semua data tentang Liu Hyun kepada Cha Ewi AM melalui reporter Jo. Sebaliknya, Cha Ewi AM juga setuju membagikan data dari kantor kejaksaan kepada Park Han-jun. Keesokan harinya, Cha Ewi AM mengajak makan siang dengan alasan berterima kasih pada Kong Tua. Padahal, dia ingin menyelidiki hubungan Kong Tua dengan Menteri Oh. Alasan memulai dari sini. Karena saat melihat data, Cha Ewi AM menemukan Kong Tua ternyata polisi yang menangani kematian Ibu Liu Seon dan rekan kerjanya saat itu. Tepatnya adalah Menteri Oh. Hanya saja, Kong Tua tidak mengungkapkan informasi berguna apapun. Setelah mengantar Cha Ewi AM pergi, ekspresi Kong Tua berubah total. Matanya dipenuhi kelihayan dan kekejaman. Jelas, dia juga orang yang menyimpan rahasia. Malam itu, Cha Ewi AM berpamitan pada dua bawahannya. Siapa sangka, salah satunya langsung berkata bahwa dia sudah tahu Cha Ewi AM sedang menyelidiki hubungan Menteri Oh dan yang lain, dan ingin ikut membantu. Cha Ewi AM dengan serius memperingatkan bahayanya. Tapi kedua bawahannya bersikeras, ingin terus mengikuti Cha Ewi AM. Begitulah, tim penyelidik bertambah 2 anggota lagi. Sementara di kantor surat kabar, reporter Jo dan yang lain melihat intelijen Gangsan. Mereka memutuskan arah penyelidikan selanjutnya. Park Han-jun bertugas mendekati Liu Seon untuk mencari tahu detail kematian ibunya. Reporter Jo bertugas mendekati pusat medis CUN. Dan Min Jin akan mencoba mendekati anggota Dewan Baek. Sementara Min Jin mencoba mendekati anggota Dewan Baek. Di sisi lain, Old Gong ternyata sedang bersama Sekretaris Chai Li bertemu. Dari percakapan mereka, terungkap Lau Kong juga anak buah Chai Li. Dia mengingatkan sang sekretaris untuk berhati-hati. Chai An sudah mulai mencurigai Chai Li. Tapi sang sekretaris memperingatkannya untuk jangan ikut campur. Tak lama kemudian, polisi menemukan mayat Profesor Han. Chai An langsung bergegas ke kamar mayat.
Dia tahu Profesor Han adalah pria misterius yang dilihatnya di rumah tua Liu Qian. Tapi entah kenapa, tak lama setelah mereka pergi, dia dibunuh diam-diam. Saat Cai An tenggelam dalam pikiran, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mendapat kabar bahwa Liu Qian kabur saat sedang merawat pasien. Waktu mundur beberapa hari sebelumnya, Park Han-jon memohon Liu Qian untuk menyelamatkan putrinya. Saat itulah, Liu Qian diam-diam memberitahu Park Han-jon tentang Profesor Han. Dia yakin Profesor Han sudah dibunuh, dan meminta Park Han-jon membantunya kabur. Firasatnya ternyata benar. Hari itu, setelah lolos dari kejaran Cai An, Profesor Han langsung diculik anak buah Cai Li. Profesor Han sudah lama melihat wajah asli keluarga Cai. Dia mengecam mereka karena ingin menghancurkan usaha penelitiannya dan ayahnya. Karena menurut perhitungan Profesor Han, darah Liu Qian paling banyak hanya bisa menyelamatkan 10 orang. Setelah itu, karena terlalu banyak diambil, akan terjadi mutasi. Tak seorang pun bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi Cai Li sama sekali tidak peduli. Dia terang-terangan berkata akan menguras habis darah Liu Qian sebelum mutasi terjadi. Daripada mengkhawatirkan orang lain, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Begitu kata Cai Li selesai, sang sekretaris langsung mencekik Profesor Han sampai mati, dan membuang mayatnya kembali ke rumah tua. Di sisi lain, tangan kanan Beck tiba-tiba menemui Cai An lagi. Dia langsung membuka pembicaraan, menanyakan kenapa Cai An terus-menerus mengejar kasus Liu Qian. Cai An hanya tersenyum, dan balik bertanya, bukankah ini hasil yang diinginkan tangan kanan itu? Hari itu, saat dia datang ke kantornya, dan menceritakan dua rahasia itu. Sejak saat itu, Cai An menyadari, tangan kanan itu punya ambisi besar. Bahkan ingin menjatuhkan Beck dan mengambil alih posisinya. Percakapan orang pintar memang sederhana. Cai An sekarang sudah bertindak sesuai keinginannya. Maka, tangan kanan itu pun mulai membocorkan informasi lebih banyak. Cai An ingin tahu sejauh apa keterlibatan Beck dalam kasus Profesor Han. Ayahnya langsung berkata bahwa arah penyelidikan Cai An sudah salah dari awal. Awal segalanya bukan Liu Xian, tapi ayah Cai Li, Lau Chai. Dia adalah ahli sel punca di Korea, dan juga seorang gila yang tak terbayangkan. Setelah mendapat petunjuk, Cai An langsung menyuruh dua bawahannya menyelidiki, mencari tahu kaitan Lau Chai dengan awal berdirinya Chaun. Hasilnya, mereka menemukan banyak bukti eksperimen manusia ilegal Lau Chai, yang menyebabkan banyak orang tewas di meja operasi. Dan yang menangani kasus itu saat itu adalah Menteri Oh. Sedangkan yang menutupinya adalah Beck, yang saat itu menjabat sebagai kepala kejaksaan. Selain itu, yang jadi kambing hitam untuk Lau Chai adalah dokter yang dibunuh itu. Dengan begitu, banyak petunjuk tiba-tiba menjadi jelas. Tak lama kemudian, sekaligus seorang gila yang tak terbayangkan oleh orang biasa, Cha In-eon yang mendapat petunjuk, setelah kembali, langsung menyuruh dua bawahannya menyelidiki kaitan Olche dengan awal pendirian CUN. Hasilnya, ditemukan banyak bukti eksperimen manusia ilegal Olche, yang menyebabkan banyak korban tewas di meja operasi. Dan yang menangani kasus itu waktu itu adalah Menteri Oh. Sedangkan yang menutupinya adalah anggota Dewan Beck, yang saat itu menjabat kepala kejaksaan. Selain itu, yang jadi kambing hitam untuk Olche adalah dokter yang dibunuh itu. Dengan begitu, banyak petunjuk tiba-tiba menjadi jelas. Tak lama kemudian, anggota Dewan Cha menerobos masuk ke kantor Menteri Wu dengan laporan di tangan, memintanya memberikan penjelasan yang masuk akal. Melihat fakta telah terbongkar, Menteri Wu mengancam anggota Dewan Cha untuk menghentikan penyelidikan. Jika kau terus melangkah maju, kau juga akan dihabisi oleh Achilles dan Nazar. Tapi, anggota Dewan Cha bukanlah tipe orang yang mudah ditakuti begitu saja. Saat kasus Menteri Wu dan anggota Dewan Bai disusun menjadi laporan, begitu dirilis, karir politik keduanya akan hancur total. Baru pada saat itulah, Menteri Wu akhirnya menyadari bahwa permainan telah berakhir. Tak lama kemudian, tim penyidik dengan surat perintah menyegel kantor anggota Dewan Bai, lalu langsung menuju tempat Direktur Chai. Namun, mereka mendapati tempat itu sudah kosong melompong. Ternyata, tak lama sebelumnya, saat menyaksikan rekaman CCTV, Direktur Chai merasa ada yang janggal di tempat kejadian. Dia langsung teringat pertemuannya dengan Liu Geom beberapa waktu lalu. Saat itu, Liu Geom terlihat tenang, sama sekali tidak menunjukkan ketegangan seorang tahanan. Liu Geom dengan tegas mengatakan dirinya bukan
Dikurung di sini sebagai kelinci percobaan. Bukan dia yang datang untuk mengamati kelinci percobaan, melainkan dia yang terus meneliti komponen penyembuh dalam tubuhnya sendiri. Karena itu, dia berulang kali mengambil darahnya dan menemukan bahwa darah yang baru terbentuk tampaknya tidak memiliki komponen khusus ini, atau kadarnya sangat-sangat rendah, meski masih bisa digunakan untuk menyelamatkan orang. Seiring berjalannya waktu, suatu hari akan turun di bawah dosis minimum. 17 orang sebelumnya, dan sekarang termasuk Chai Lisun. Semua yang ingin mendapatkannya adalah kelinci percobaan yang akan dimanfaatkan Liu Geom. Perkataan ini membuat Chai Lisun merinding ketakutan. Kelicikan Liu Geom jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Namun saat ini, dia sudah terjebak. Karena saham Chaewon Medical Center milik Liu Geom melonjak drastis. Begitu tersiar kabar kemampuan Liu Geom hilang. Sementara mereka belum berhasil meneliti obat penyembuh ajaib yang bisa diproduksi massal. Chaewon Medical Center pasti akan mengalami kehancuran saham. Di sisi lain, Park Han-joon sangat penasaran. Mengapa dia begitu mudah membawa Liu Geom keluar? Dia takkan menyangka di dalam musuh ternyata ada mata-mata mereka. Sudah lama sekali, Profesor Han menyuap penjaga yang mengawasi Liu Geom. Saat Liu Geom menjalani pengobatan ketiga, sang penjaga sudah menaruh barang-barang yang dibutuhkan untuk kabur di tempat tersembunyi di luar ruang operasi. Begitu operasi selesai, seluruh rumah sakit tepat waktu mati listrik, dan keduanya pun melarikan diri dengan lancar tanpa hambatan. Saat petugas keamanan tiba, Liu Geom sudah naik ke mobil Park Han-joon, menghilang tanpa jejak. Tai Erisuk melihat kejanggalan dari CCTV, dan lebih awal menyetir untuk mengejar. Hal ini membuat tim penyidik datang dan mendapati tempat kosong. Saat itu, Park Han-joon yang sedang kabur tiba-tiba menyadari ada mobil membuntuti dari belakang. Dia langsung mengenali mobil itu, yaitu mobil yang memata-matai Profesor Han. Chai Lisun ternyata mengejar, tapi Park Han-joon tetap tenang dalam bahaya. Di persimpangan lampu merah, dia tiba-tiba belok kiri, berhasil meninggalkan Chai Lisun. Tapi keduanya belum sempat bernapas lega. Meski Park Han-joon tidak apa-apa dan cepat siuman, Liu Geom justru terluka parah. Perutnya mengucurkan darah tak henti-hentinya. Ini pasti takdir yang mengatur. Tak lama kemudian, Chelishe kembali mengejar. Mereka berniat menculik Liu Geom secara paksa. Di saat genting itu, reporter Jo tiba-tiba muncul. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk memberi Wu Geom kesempatan kabur. Di luar dugaan semua orang, reporter Jo ternyata sangat mahir bela diri. Para pengawal biasa bukanlah tandingannya. Namun, sesaat kemudian, sang sekretaris tiba-tiba bergerak. Satu pukulan langsung melumpuhkan reporter Jo. Sementara itu, Park Han-joon membawa Liu Geom yang terluka parah ke rumah mantan istrinya. Saat itu, Misan sudah sekarat. Wu Geom mengabaikan lukanya sendiri. Bersikeras ingin menolong Misan dulu. Tapi lukanya terlalu berat. Bahkan berjalan pun ia sempoyongan. Setelah menyuntikkan darahnya untuk Misan, ia tak sanggup lagi menahan diri dan ambruk. Di sisi lain, karena kaburnya Wu Geom, harga saham Chaewon Medical Center anjlok separuh dan terus merosot tajam. Para pemegang saham berdatangan menuntut penjelasan Chelishe. Satu-satunya cara dia sekarang adalah mengulur waktu dan menemukan Wu Geom sebelum segalanya terlambat. Chelishe berjanji pada pemegang saham dan ketua. Tak lama lagi Wu Geom akan dibawa kembali. Yang mengejutkan, ketua itu ternyata adalah ayah Chai Yeon. Sementara itu, Liu Hyun mengalami mimpi panjang. Dia kembali ke rumahnya yang familiar. Ibunya ada di dapur, menyiapkan sarapan untuknya. Toko tua yang sudah tutup belasan tahun tiba-tiba buka kembali. Semuanya terlihat begitu indah. Setelah kelas, guru memberitahu Wu Hyun. Tulisannya mendapat perhatian Profesor Han, dan sang profesor ingin membimbingnya. Wu Hyun dengan gembira menceritakan hal ini pada ibunya. Ibunya bilang akan merayakannya untuk anaknya. Tapi malam itu, sepulang sekolah, Wu Hyun malah mengalami kecelakaan. Tiba-tiba ia terbangun dari mimpinya, menemukan dirinya terbaring di rumah Park Han-joon. Mantan istri Han-joon dan dirinya sedang berjaga di samping tempat tidur. Melihat dia bisa bangun, mantan istri Han-joon terkejut. Karena Wu Geom kehilangan darah sangat banyak, dia menyarankan pergi ke rumah sakit, tapi ditolak tegas oleh Wu Geom. Barulah diketahui, Wu Geom memiliki golongan darah yang sangat langka. Darah ini kekurangan antigen RH tertentu.
sehingga bisa didonorkan ke hampir semua orang. Tapi hanya bisa menerima transfusi dari golongan darah yang sama. Di seluruh Korea, belum tentu ada orang kedua. Sementara itu, Chelis yang sedang memburu Woo Geom tiba-tiba bertanya pada sekretarisnya, bagaimana caranya menangani Woo Geom nanti. Meski para pemegang saham meminta, Woo Geom harus dibawa kembali. Hanya itu yang bisa menyelamatkan perusahaan. Tapi Chelis dengan belak-belakan bilang, dia sangat jijik pada Woo Geom. Dia bahkan bersiap mengabaikan permintaan perusahaan dan memerintahkan untuk menyingkirkannya. Lalu dia sengaja atau tidak menyentil tentang topik kesetiaan. Sekretaris itu langsung matanya berkeliaran. Tidak yakin apakah Chelis sudah tahu sesuatu. Bang Yol kembali ke tempat Woo Hyun. Dia ngobrol banyak dengan Han Joon, bercerita bagaimana dia akan menikmati hidup setelah semua ini berakhir. Akhirnya Woo Hyun mengubah topik pembicaraan, bilang dia harus pergi. Seperti yang diduga, orang-orang Chaun akan segera mengejar. Han Joon mengantar Woo Hyun ke tepi sungai, tempat ibunya dibunuh. Dengan penuh perasaan, Liu Hyun mulai bercerita. Tempat ini adalah titik awal balas dendamnya. Dia memberitahu Park Han Joon. Setelah kecelakaan, dia dilarikan ke rumah sakit. Karena golongan darahnya sangat langka, dia dipilih oleh Chelisuk yang serakah untuk menjadi bahan percobaan. Ibunya berusaha mencari dirinya melalui berbagai cara, tapi hanya dibohongi dan diintimidasi oleh Antek Chelisuk. Hingga ibunya terus-menerus menangis setiap hari, agar ibunya tidak terus mencari. Sang Antek berbohong kalau Liu Hyun tewas di tempat, dan jenazahnya sudah dikremasi. Tapi ibunya tidak percaya. Dia berjaga di luar Chaun Medical Center, menuntut catatan penyelamatan anaknya dibuka. Ditambah lagi, selama itu dia juga terus menyelidiki Chaun Medical Center dan pasien lain yang mati misterius. Itu membuatnya menjadi duri dalam daging bagi Chelisuk. Agar kebenaran tidak terbongkar, Chelisuk menyuruh sekretarisnya membunuh ibu Liu Hyun dengan keji, lalu membuang mayatnya di sebuah kotak. Kemudian, karena seorang Profesor Han lama tidak menghasilkan obat ajaib, Chelisuk yang hilang kesabaran memecatnya. Untuk mencegahnya membocorkan rahasia, dia menyuruh orang untuk memata-matai Profesor Han setiap hari. 4 tahun kemudian, Liu Hyun terbangun dari koma. Profesor Han pun membawanya kabur dari laboratorium. Melihat kamar yang kosong itu, kebencian dan kemarahan bagai iblis mencengkeram erat hati Liu Hyun. Dia bersumpah akan membalas dendam untuk ibunya. Kemudian, melalui berita, dia melihat peristiwa tentang Cha Mi Hyun. Lalu, di berita lainnya, dia secara tidak sengaja mengetahui tentang reporter Jo dan Park Han Joon. Maka, terbentuklah rencana balas dendamnya. Sekarang, semuanya akhirnya jelas. 17 orang itu bukan dibunuh oleh Liu Hyun. Mereka dibunuh dengan keji oleh Chelisuk. Untuk eksperimennya, Liu Hyun hanya memanfaatkan fakta itu agar lebih banyak orang memperhatikan kasus ini. Saat mereka berdua sedang berbicara, 2 mobil mendekat dengan cepat ke arah mereka. Yang datang adalah Chelisuk. Dia hanya mencemooh mereka berdua, menyebut mereka cuma orang-orang malang. Liu Hyun tidak tahan dan menyerang Chelisuk, tapi dihajar oleh bawahannya hingga terjatuh. Namun, detik berikutnya, Chelisuk malah memukul bawahannya itu dengan keras. Dia marah karena berani menyentuh bahan percobaan berharga. Jika berani lagi, dia akan membunuhnya di tempat. Saat ini, Chelisuk sudah hampir gila. Setelah memarahi bawahannya, Chelisuk dengan lancang mengajak Liu Hyun kembali bersamanya ke Chaun, mengorbankan diri untuk menyelamatkan lebih banyak pasien sakit parah. Liu Hyun mencekik leher Chelisuk. Dia menanyakan kenapa dia bisa sebegitu gilanya. Bukankah dia juga korban eksperimen Ocha? Kenapa bisa tega menjadikan orang lain yang tak bersalah sebagai korban yang sama tragisnya? Tapi Chelisuk berkata dia bukan korban. Dia dengan sukarela meminta menjadi bahan percobaan. Chelisuk percaya hanya dengan pengorbanan seperti ini, dia bisa membawa masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Dia anggap ini sebagai kehormatan tertinggi. Sekarang, Liu Hyun punya kesempatan untuk bersama-sama dengannya membuka era baru. Untuk pertama kalinya, Liu Hyun benar-benar menyadari betapa monsternya orang di hadapannya ini. Dia langsung mengeluarkan suntikan, berniat menghabisi orang gila ini, agar tidak melukai orang tak bersalah lainnya. Namun saat itu, sebuah rombongan mobil polisi mendekat dengan cepat dari kejauhan. Park Han Joon berusaha mati-matian menghentikan Liu Seon, tapi tetap saja gagal menahannya.
Liu Seon menusuk sekretaris yang menghalanginya dengan jarum, lalu menancapkan suntikan ke mata Chelis He. Tepat pada saat itu, polisi tiba. Dengan puluhan laras senjata mengarah padanya. Namun Liu Seon sama sekali tidak gentar. Bertekad menghabisi si gila ini. Detik berikutnya, tembakan terdengar. Tapi Liu Hyun sama sekali tidak terluka. Park Han-jeon menahan peluru itu untuknya. Dengan sisa tenaganya, ia meminta Liu Hyun mengubur dendamnya. Beri kesempatan pada hukum untuk membawa Chelis He menghadapi pengadilan rakyat. Tapi Liu Hyun tidak bisa melakukannya. Dia tetap nekat menerjang ke arah Chelis He. Kali ini, peluru tepat menembus tubuh Liu Hyun. Dia terhuyung-huyung dan jatuh ke sungai. Lenyap tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, Cha Il-yeon menggunakan bukti yang ditinggalkan Liu Hyun untuk mengungkap kejahatan Chelis He yang bertumpuk-tumpuk. Dia menggunakan eksperimen manusia ilegal yang menewaskan 230 siswa SMA. Kejaksaan pasti akan menuntutnya sampai tuntas. Baru saja keluar dari gedung, Cha Il-yeon mendapati ayahnya sedang menunggunya di luar. Cha Il-yeon teringat. Beberapa waktu lalu Menteri Oh menemuinya untuk berbicara. Dia tiba-tiba mengaku akan mengungkapkan segalanya dengan jujur. Karena semua ini adalah perintah ayahnya. Namun meski tahu ayahnya lah dalang di balik semua ini, Cha Il-yeon tetap memilih membela kebenaran, mengorbankan keluarga. Kini, melihat ayahnya lagi, Cha Il-yeon sudah tidak ada lagi yang ingin dikatakan. Dia diam-diam melewatinya. Di sisi lain, Park Han-jeon datang ke tempat tinggal Liu Hyun. Dari dasar regulator, dia mengambil sebotol kecil reagen. Ini adalah obat ajaib yang dikembangkan Liu Hyun dari penelitian sel penyembuhannya sendiri. Park Han-jeon memutuskan untuk menghancurkan sumber kejahatan ini selamanya. Namun tepat saat itu, teleponnya berdering. Di seberang garis, terdengar suara yang familiar. Halo, pengacara Yang. Film ini berakhir di sini. Dead Flower, tayang perdana pada Desember 226. Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Lee Dong-geun. Dari alur cerita yang telah dirilis dan informasi dari pihak produksi, secara umum mengikuti pengaturan dari novel. Struktur keseluruhan drama ini ketat, logis, dan konsisten. Setiap pilihan karakter sangat sesuai dengan kepribadian mereka. Meski endingnya terasa biasa-biasa saja, dibandingkan dengan banyak drama Korea lain yang awalnya bagus lalu menurun. Ini sudah termasuk sangat baik. Baiklah, video hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Like, komentar, dan subscribe kalian adalah dorongan terbaik untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya.